Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah itu, seperti biasa, kami melaksanakan sholat subuh berjamaah di Musola Nurul Huda, Kampung Baru Sitelang. Selesai sholat, saya mencoba bertanya kepada Anggut tentang sejarah negeri Sitelang Barajo Surang, mengapa diberikan gelar tersebut, dan apakah ada hubungan dengan kejadian Angku Kapalolakan. Lalu saya melihat respon positif dari Anggut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Maka saya berinisiatif untuk segera mengambil kamera dan merekam momen berharga tersebut. Selain bercerita tentang sejarah Sitelang Barajo Surang dan Angku Kapalolakan, di video ini Anggut juga menceritakan sejarah singkat perjalanan hidupnya dan memberikan nasihat untuk kita semua. Saya pribadi mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya karena saat video ini dibuat tanggal 14 Mei 2014 belum bisa diedit dan dibagikan karena ada masalah pada media penyimpanan. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh video yang berisi 7 file dapat diselamatkan dari harddisk yang bermasalah. Namun beberapa video pengambilan gambar suasana negeri Sitelang, makam Angku Kapalolakan untuk insert tidak dapat dipindahkan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung selesainya video ini. Papa dan Mama yang sudah mensupport saya agar pesan Anggut yang merupakan amanah bagi saya untuk disampaikan kepada seluruh keluarga dapat terlaksana. Anggut dan Nenek yang selalu memberikan semangat, Nek Ngah Bustanuddin atas konfirmasi beberapa dokumen foto, Om Edison atas masukannya, Teh Heni untuk dokumen pendukungnya, Teh Awang atas supportnya, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu atas doa yang sudah diberikan. Video ini berdurasi kurang lebih 90 menit, dan semoga video ini dapat menjadi pengobat rindu kita semua kepada Anggut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Yang malam tadi kita ini masalah Sitelang juga. Sitelang. Ya, Sitelang. Kita Sitelang dulu kan mau cerita tentang negeri Sitelang. Ya. Aku boleh coba cerita ini. Asal mulanya mungkin. Iya. Jadi kalau kita lihat ini kan Sitelang. Sitelang orang pernah mengatakan Sitelang Barajo Surang. Artinya dia menjadi kepala negerinya sendiri, tidak mau bergabung dengan lain, itu maksudnya. Ini kejadiannya sebenarnya waktu dulu orang Belanda, zaman Belanda, waktu itu ayah Anggut ini salah seorang yang pada waktu itu sudah pandai tulis baca, sudah bersekolah, berbeda dengan warga yang lain. Itu ditetapkan oleh Belanda menjadi kepala negeri 3 kota, artinya Sitelang, Sitanang, dan Bawan. Sebelumnya itu dimantapkan supaya jadi 4, Sitelang juga termasuk beliau jadi kepala negari. Nah, tapi nampaknya waktu itu orang Sitelang mungkin sifat keakuannya berasal dari orang-orang yang pindah ke sini itu mau tegak sendiri. Jadi dikatakan kepada Belanda waktu itu kami tidak usah gabung. 3 kota itu Sitanang, Sitanang, Batu Kambing, dan Bawan silakan. Ya itu urusan pemerintah Belanda. Tapi kami mengharapkan kami pemerintahan sendiri. Nah, jadi dikabulkan oleh Belanda sehingga di Sitelang itu diangkatlah seorang kepala negeri yang kalau istilah kita seorang kepala desa waktu sekarang ini. Nah itu jadilah teristilah oleh orang-orang bahwa Sitelang itu tidak mau bergabung, dikatakan Sitelang Barajo Surang. Maksud Barajo ini mempunyai kepala pemerintah negari sendiri, terpisah dari yang lain
di sampingnya itu yang ayah jadi kepala negerinya itu 3 kota, 3 negari bergabung menjadi satu. Ayah Anggu itu ya orang yang zaman itu sekolahan istilahnya, karena tidak banyak orang sekolah di sini. Itu pun ada riwayatnya karena ayah dari ayah Anggut ini itu orang luar, artinya berasal dari Yaman. Kan zaman dulu pedagang-pedagang Arab itu banyak keliaran sambil menyiarkan agama Islam. Jadi beliau itu lahir kawin nikah dengan orang tua ayah itu di Batu Kambing. Setelah dia dewasa mulai bisa bersekolah itu diajak berangkat kemana-mana di dalam pergi berdagang macam itu. Kan penyiaran Islam itu sambil dengan pelaksanaan dagang. Jadi ayah Anggut ini sekolahnya di Bukit Tinggi. Disekolahkan oleh orang itu kan, di Arab itu kan sekolah itu harus dilakukan. Akibat dari macam itu, dia termasuklah pintar sendiri, artinya pandai sendiri. Malah kan ada istilahnya Angku Palo dibunuh orang di Sitalang ini, itu ayah itu menjadi sekretarisnya itu. Ketika terjadi pembunuhan, malah ayah Anggut itu berada di loteng. Di loteng rumah melihat peristiwa itu. Nah, itulah di sini ini ada satu peristiwa, yaitu kepala negeri Sitalang ini pernah dibunuh orang. Dibunuh orang itu tentu karena kepala negeri itu dianggap orang tidak adil, dianggap orang kejam. Contoh, salah satu contoh kekejaman umpamanya wali itu yang bernama Lakan. Waktu Jumat umpamanya, kalau orang Semaan itu sudah masuk waktu, kan tidak dihitung siapa-siapa yang harus, tidak harus wali negari, tidak harus presiden sudah duduk, tidak harus komandan sudah datang. Bagi beliau itu kalau dimulai, kalau beliau belum datang itu terpaksa kekejamannya itu Jumat diulang. Sholat Jumat diulang. Diulang, katanya diulang karena dia belum datang. Mengapa dulu? Yalah orang waktu itu takut kan, ya, dia laksanakan diulang. Jadi selalu itu salah satu contoh. Kalau berjalan di jalan, umpama di sini ke Batu Kambing, beliau berjalan dengan anak buah di belakang. Orang tidak boleh sadar di depan. Oh, di depan. Mendahului dia. Mendahului. Mungkin jarak 50 meter di depan atau 10 meter. Itu kalau tahu dia berjalan di zaman itu kan tidak ada bermotor, tidak ada bermobil. Hanya berjalan kaki kan. Kalau dari sini ke Batu Kambing, 2 kilo itu kan. Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Orang di Muko yang berjalan di waktu dia berjalan itu harus mendahulukan, berhenti dulu. Kalau masih jalan itu dipanggil sini, jangan di depan. Jangan di depan. Mengapa? Busuk. Itu kesombongan kan. Sombong. Ini salah satu contoh, banyak lagi yang lain-lain yang kurang disetujui oleh warga waktu itu. Itulah kalau umpamanya ini mengakhiri sesuatu pemerintahan Belanda karena diangkat Belanda kan, itu bunuh itulah, bunuh itu tentu dengan satu persiapan terjadilah pembunuhan yang kalau kita lihat sekarang ada kuburannya di dekat rumah yang kejadian itu di seberang jembatan itu. Nah itu salah satu di antara mengapa sampai ada Angku Palolakan dibunuh orang. Ada Angku Palolakan tuh, Angku tuh panggilan kehormatan lah, bapak lah kalau sekarang nih, bapak presiden Angku Palolakan Angku. Itu salah satu contoh yang kejadian di Sitalang ini, yang pada waktu itu karena Angku Palo itu anak buah Belanda, tidak ada negeri-negeri yang berani bertindak, tapi rakyat Sitalang sudah menggambarkan itu bahwa Sitalang itu tidak sesuai untuk dizalimi macam itu. Tidak enak, tidak senang kepada walaupun pemimpin kalau zalim. Sebagai contoh dibuatkanlah yang tadi, masa sembahyang Jumat kalau kepala negeri belum datang harus diulang. Berjalan di depan dikatakan busuk dan sebagainya. Itu contoh, banyak lagi yang lain yang bisa yang membuat masyarakat kesal. Akhirnya ya berserikat satu di antara, dulu kan zamannya di sebuah negeri itu kan ada bela diri ini kan namanya macam silat.
Apa itu orang-orang guru-guru silat itulah. Ada yang namanya Mahampiang Basi, ada yang namanya Pendekar Sawa. Pendekar Sawa itu bisa pendekar dan sambil mempalu orang. Orang ini pelaku penolakan itu punya ilmu. Kau punya ilmu juga? Licin. Jadi kalau ditangkap tidak bisa licin, badannya licin. Itu namanya ilmu sigulincia. Licin itu lincia, ilmu sigulincia. Jadi caranya itu diambil naik di atas rumah itu tinggi, dipakai kain sarung, pakai sewet nih, untuk tidak licin kan, dibunuh orang di situ. Nah pada zaman Belanda itu hukuman kepada pembunuh itu, hukuman zaman Belanda itu dihukum gantung, di halaman rumah itulah didatangkan pesawatnya itu kan tuh. Berdiri di kursi atau di kayu ini orang sudah dijerat lehernya, sudah digantung di tali, ini masih kendor, dia disuruh berdiri di atas ini. Di atas kursi. Nanti kursi ini diterjang, akibat kursi jatuh dia kan kaki, ya kaki tergantung kan, ini terkujur. Nah itu dilihat. Ada berapa orang itu? Yang digantung itu ada tiga. Ada yang tidak dapat ditangkap Belanda. Zaman itu kalau lari bukan di dalam desa ini, orang lari ke dalam hutan itu Belanda lah sulit nangkapnya. So, Belanda itu tidak punya sarana untuk pergi ke bukit-bukit, itu kan ini hutan keliling. Ada 3 orang itu dibunuh. Itu sampai ada istilah hantam kromo. Hantam kromo itu bunyi perintah untuk melaksanakan gantung diri. Jadi ketika seorang tadilah berdiri di atas tempat meninggikan, mungkin kursi tinggi, sudah perintah hantam kromo itu berarti perintah tendang kursi, itu artinya yang menjadi tukang hantam ini itu opas Belanda, orang kejam namanya si kromo. Si kromo. Jadi istilah hantam kromo itu artinya tidak tegas, dihantamnya kursi tadi. Tuh jatuh itu ditonton oleh orang negari ini. Oh, tiga negara ini nonton. Negari Sitalang. Apa orang pimpinan Belanda sudah itu staf Belanda itu datang melaksanakan hukum gantung tadi. Masyarakat hadir, tidak boleh lihat. Nah, itu salah satu tandanya yang ada kejadian di sini. Untuk penggantinya kepala lakan? Untuk penggantinya kepala lakan tentu telah dipilih karena sudah orang mulai ingin jadi kepala sendiri. Karena tadi kan karena keberanian mau Belanda mau digabungkanlah Sitalang ini kepada Batu Kambing Sanang. Ayah Anggut tadi yang tadinya sekretaris dari yang terbunuh ini diangkatlah menjadi kepala negeri 3 kota tadi. Ingin dijadikan termasuk Sitalang diwali. Orang Sitalang tidak mau. Oh, maksudnya ya. Sudah 3 desa, nagari untuk tambah 4 lagi. Ditambah lagi Sitalang. Sitalang. Nggak mau. Itulah istilah orang Sitalang Barajo Surang. Banyak orang mengatakan Sitalang rajo-rajo, bukan rajo itu maksudnya pimpinan negeri, itu kan rajo. Malah di keluarga kalau terlalu menjadi diktator itu dikatakan rajo, atau malah seorang suami yang kejam saja dikatakan jadi rajo. Hanya rajo itu adalah kata istilah perlambang bagi seorang yang tidak mau diatur sekendak diri sendiri macam itu. Nah itu karena Sitalang. Jadi waktu itu Anggut ini setelah kepala negeri ini 3 kota itu, beliau ini mempunyai selalu dekat kepada rakyat Sitalang di Batu Kambiang. Kan ayah Anggutnya orang Batu Kambiang. Nama ayah apa? Nama Usman namanya. Jadi Haji Datuk Batuah Pengulu suku Jamba. Jadi Datuk Batuah itu gelaran, Datuk Batuah itu gelar kepala suku Jamba, duduk di Batu Kambiang. Jadi Usman Haji Datuk Batuah karena dia itu sudah pergi naik haji zaman itu. Naik haji waktu itu cerita dia ni
6 bulan, bukan seperti sekarang. Perjalanan Angga. Perjalanan itu pakai perahu dulu, pakai kapal kecil ke Semenanjung. Sampai di situ berjalan dari negeri ke negeri sambil bawa jualan. Terus mengarah ke Dekan, dataran tinggi Dekan ke situ. Bisa dihubungkan itu, akhirnya pada saat musim haji sudah diatur sampai di tanah Mekah. Oh, 6 bulan itu. Jadi Yo. persiapannya 6 bulan sebelum. Persiapannya 6 bulan sebelum lah berangkat. Itu banyak orang naik haji di sini dulu macam itu. Oleh situ banyak saudagar-saudagar yang jojoan kampung ke kampung itu kan macam itu. Di sini berada buat bawa jojoan, beli di sini, jual di sana. Itulah kadang-kadang untuk ongkos itu ada. Putar-putar ini. Nah, jadi ayah Hanggu ini karena dianggap oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Meninjau dan wakilnya ada di Lubuk Basu, itu kemudian tadi dianggap ini tidak wajar seorang kepala negeri kalau gini nanti terjadi kemerdekaan menghasut rakyat untuk menghancurkan Belanda apapun kan, terlalu pro rakyat. Jadi akhirnya diputuskan barangkali oleh Belanda itu keluar SK. Waktu itu ayah Hanggut ini baru belum lama sudah dapat anak 1 di sini. Itulah Uni Sari Kepala, maknya Kak Darmi itu. Baru anak 1 jadi kepala negeri, dan itu istri yang ke-9 rasanya, istri yang terakhir. Jadi orang zaman dulu kalau pergi ke sebuah negeri sering datang ke situ, kawin di situ. Jadi artinya tidak beli nasi lagi, makan tidak ada pikir, makan langsung ke rumah istri kan. Jadi itulah sampai itu. Jadi anak banyak. Beliau tuh istri 9 anak, mungkin ada 40. Tapi terakhir sekarang ini anaknya yang ada cuma di rumah naik gemuk inilah yang ayah. Belum ada, masih ada semua. Ada satu mak ketewan telah yang meninggalkan. Jadi itu pindah, mesti janganlah di negeri ini. Kalau dibiarkan di sini nanti menghasut rakyat, maksudnya itu tidak setia kepada Belanda. Diasingkan. Nah, jadi disuruh dipindahkan. Tapi pindahkan itu karena dia orang yang berilmu waktu itu, tingkat macam itu, selamatan sekolah rajo istilahnya. Sekolah apa, di atas SMA sekarang, mungkin setahun 2 tahun. Nah, sebuah penjara yaitu di Bangkinang namanya. Sekarang Bangkinang dulu masuk daerah Sumatera Barat, sekarang sudah menjadi daerah Riau. Kalau kita arah ke Pekanbaru dari Payakumbuh batas, nanti bertemulah negeri yang nama Bangkinang. Disitulah diangkat. Nah, disitulah Anggui Kolaiya. Berangkat ke situ ada anak 1 naik gemuk. Nah, beliau tuh, nah disitu lahir anak kedua dari keluarga dengan naik gemuk. Selanggut dinamakan oleh beliau ini. Ya mungkin ada jiwa-jiwa ingin merdeka itu kan, tidak dapat membuat melampiaskan untuk membenci Belanda itu. Ya sudah, yang punya hak dia kan memberi nama anak itu ke hak orang tua. Diberilah Anggut nama Nur Indonesia. Jadi orang-orang yang kurang senang tentu berbisiklah kepada Belanda, pada pemerintahan Belanda itu. Ada asistennya, asisten Demang. Apa katanya itu? Kepala penjara itu, kepala sipir istilahnya itu sipir. Sipir, Pak. Sipir. Ya. Jadi nama anak kok begitu, cak melawan Nur Indonesia, cahaya Indonesia. Jadi ini orang ini harus tidak bisa ini. Terlalu baik bagi dia. Penjara Bangkinang ini agak teratur. Orang-orang biasa-biasa yang dihukum mungkin mencuri, mungkin ini. Oh ya, kelas biasa, Pak. Dicarikanlah, pindahkan kepada untuk mengurangi rasa senang kepada penjara yang situ dipenjarakan orang jahat-jahat. Orang membunuh orang kan di penjara. Orang kejam, orang itu, orang yang ya merampok masuk penjara di situ. Itu penjara itu berada di Muaro Labuh. Nah, sebuah negeri di Kabupaten Solo. Oh, di Solo. Di Solo. Jadi Kabupaten Solo sekarang itu Muaro Labuh namanya. Ada penjara waktu itu dibuat oleh Belanda. Waktu itu penjara ini dipilih-pilih tempatnya oleh Belanda, bukan setiap kota bayado. Jadilah di situ
senang-senang jadi itu di daerah itu, pindah ke situ. Anggui, nenek gemuk, istrinya Uni Sari Gumala, maknya Masrul itu, anak itu pindah ke situ, anak berdua berada di Muara Labuan. Di situ lahirlah anak ketiga, Mak Ngah Bustanuddin. Nah, anak kedua ini terlalu dekat, memang orang di situ senang sebab yang ayah dia ni yang dari Yaman ni kan untuk menyebarkan agama Islam, ajaran agama kan, untuk pemodernisasi agama yang tadinya salat nongkuk-mungkuk yang puluhan rakaat diatertibkan oleh dia tu. Jadi akibatnya Angguit juga orang yang sangat senang dengan agama itu. Diberilah nama anak kedua tadi, Mak Ngah itu, namanya Bustanuddin. Ada lagi orang yang situ katakan, apa hebat-hebat itu, kepala penjara itu namakan anak Bustanuddin, apa artinya? Kebun agama. Bustan itu kebun, din itu agama. Datang lagi ke situ, jangan ini kelemahan, keenaan di sini orang beragama apa, pindah lagi ke penjara yang lebih kurang bagus, yang itu yang terjelek. Banyak di situ orang-orang setengah gila, orang-orang stres. Dulu Nadul masuk ke jiwa, orang gila masuk penjara dulu, bukan masuk ke jiwa, belum ada zaman Belanda itu. Jadi yang gila, yang ganggu masyarakat masuk penjara. Jadi di situ kumpulan beberapa orang yang orang gila, orang stres di situ. Pindahkan. Ini banyak macam, ini terlalu mendekat untuk beragama. Pindahlah, tempat ini ada di Si Junjung namanya. Si Junjung ini ketika kita mau ke sini dari Jambi itu kemarin terliwat itu sebelum Silengkang, sesudah Sungai Dareh. Kan ada kita jembatan panjang itu, ada sungai, batas Jambi Palembang lah, batas Jambi Sumatera Barat, Pulau Punjung. Terus tidak jauh di situ ada Kiliran jauh, kincong jalan ke Riau, ke Pekanbaru. Terus lagi ke sini ada negeri namanya Si Junjuang. Sekarang ada itu Uniati, Mas Riati, adik Kak Masrul, tinggal di situ sekarang nih, kebetulan jadi guru di situ. Tapi ya, anak di Si Junjuang inilah Belanda masuk. Belanda Jepang masuk karena peperangan Asia Timur Raya itu kan, serangan Jepang ke Indonesia. Jadi Anggui ini selaku pegawai Belanda tentu jadi sasaran orang Jepang. Oleh sebab itu harus berangkat meninggalkan itu dengan diam-diam. Itu salah satu Anggut itu bangga waktu itu. Ada sekolah rakyat istilahnya, disuruh tidak dimasuk-masukkan, pergi masuk itu sekolah, masuk situ istilahnya bahasa Minangnya, masuk kitanya, masuk lang sekolah sinan, tidak diantar-antar, lapor salah ke orang nerima murid itu, katakan adanku anakku sapi, anak kepala penjara, orang takut itu. Jadi Anggui ini masuk SD itu tidak dimasukkan, masuk sendiri. Anggut hebat, ngata bukan hebat, orangnya segan dengan ayah tadi. Kepala penjara kau tidak terima ke masuknya penjara, kan itu pikiran orang. Masuk. Nah, cuman baru naik ke kelas 2 malah dipaksakan cepat. Tahun ajarannya itu Jepang masuk walaupun guru tadi kan takut sekolah dibubarkan. Naik kelas, masuk kelas 2 itu guru atau kepala sekolah ada di pintu. Anak-anak kelas 6 kan, sudah sekarang tidak, anak kelas 5. Bubar kita pulang. Tidak ada SK ada surat taman, tidak. Siapa yang kepalanya tersentuh tangan saya, itu tandanya naik kelas. Jalan di pintu. Ini naik kelas. Ini tidak naik tinggi. Jadi banyaklah nakal. Jadi setentang ini mana-mana yang nakal itu meloncat dia, kena naik kelas. Jadi naik kelas itu sampai di rumah dipersiapkan untuk meninggalkan Si Junjuang, sebab Belanda kalah. Sapia tadi penjara itulah bebas, dikuasai hasil pemerintahan harus pindah kepada Jepang.
kita jangan sampai ketahuan oleh ayah-ayah ini bahwa pegawai Belanda nanti mungkin dipenjarakan dan sebagainya, larilah. Jadi pulang menuju Sitalang, Batu Kambiang ini. Di situ ada peristiwa hebat sekali. Nah, itulah. Jadi dari Sejunjung itu pertama naik kereta api. Ada naik kereta api, tidak sampai ke Lubuk Basung, tidak ada jalan kereta api. Berhenti di Pariaman. Habis di situ akhir stasiun. Terus dari situ kita menyewa mobil, kalau istilah sekarang ini angkot atau apa, mobil antar kampung. Iya. Jadi ada bus setengah-setengah jadi waktu itu ada mobil zaman itu. Nah, numpanglah di situ, membayar setumpang dengan pesisir lain juga. Ada juga pesisir lain di dalam. Tapi karena itu maklum baik anak kecil model-model sipati sekarang nih umpamanya kan ada itu. Itu di dalam mobil tadi bakal luik bertengkar kan. Jadi pesisir yang duduk di sekat itu ringam. Mengapa katanya nih kita bayar juga? Marah dengan rombongan Nanggui, dengan Uni, dengan Mak Ngah ini. Woi, kamu ini Berisik soalnya. iya, risih terus. Orang ini semua bayar. Ayah anggut ini duduk di dekat supir di muka. Jadi ditegur, hai orang muda, jangan terlalu kejam kepada anak-anak tu. Apa, dia kan masih kecil-kecil, tak perlu nak itu nian. Marahlah yang tadi, karena dilihatnya apa tu, diancamnya. Katanya, bapak jangan main-main katanya. Bapak tak tahu saya katanya. Tanya oleh ayah anggut ni, saya siapa pak? Siapa kamu macam itu? Saya ini anak Angku Palon Negari Tiga Kota Salang, Usman Haji Datuk Betua. Inilah anaknya, orang terkenal itu, ilmu. Jadi itu kalau kamu mau tahu. Jadi artinya jangan diganggu dia, karena dia nenek orang besar, anak orang berilmu, anak orang pandai silik macam itu. Jadi dijawab, oh macam itu. Kamu mau tahu siapa saya? Dia tahu ini anakku, kali dalam pikirannya kan. Dalam hati, kau mau tahu ini siapa? Ya siapa bapak? Siapa kamu itu kan? Siapa bapak? Saya inilah Usman Haji Datuk Betua, bekas kepala negeri Tiga Kota Batu Kambiang. Iya rupanya ayahnya. Jadi itu gambaran bininya banyak ayah yang ini. Ada di Sungai Limau, itu di Sungai Limau. Ya waktu itu tadi sempat dikatakan, supir berhentikan, saya mau berkelahi. Ayo anak muda turun. Kan macam itu, turun, kita berkelahi dulu di depan. Soalnya dia memang orang pandai silik kan. Orang tadi tidak mau melawan, itulah tadi ngancam tuh. Jangan kamu menganggap kamu berani. Ini tahu siapa kan itu tadi. Oh, baru dia menunjukin Iya, siapa dia. tahu siapa dia. Itu kamu siapa? Rupanya mobil lah berhenti. Sujud. Tak jauh dari situ lah sampai di Sungai Limau, di rumah orang tuanya. Turunlah kami segalanya, dijamu makan di situ oleh dia. Rupanya baru bertemu ayah. Dari kecil kan yang model orang dulu termasuk ayah anggut tu. Bini di situ kadang tak tahu ada anak dua. Kagak di situ ada lagi macam bininya ada di Sungai Limau itu, ada di Manggopoh namanya. Kalau kita nak ke Lubuk Basung, ditemuan jalan itu. Sudah itu di Manggopoh, di Lubuk Basung ada anaknya, ada bininya. Di dekat Pasar Kabun namanya. Sudah itu balik ke sini di Batu Kambiang tu 3. Sampai bininya. Ada anak galau. Terakhir jadi 8. Yang terakhir itulah nikah dengan nenek gemuk, itulah anak terakhir. Jadi anak itu keliaran. Tak ada yang bersekolah, orang-orang ngapa ada sekolah, mana nak siapa yang ngurusi anak kan. Di sini ada bini di situ itu cara orang dulu memang hampir macam itu. Kadang-kadang saudagar sapi, berjualan sapi ke Kota Alam namanya nih. Nah, di situ supaya jangan banyak makan di lapau, cari bini di situ nikah. Jadi orang zaman dulu tu tidak perlu antara orang apa istilahnya itu bermadu ya. Ya tidak perlu jadi soal bermadu antara umpamanya ini ayah anggut, emak anggut, naik gemuk. Ini bini ayah anggut yang satu, kan ini bermadu namanya. Ini berbaik-baik orang ini. Seolah-olah wajar baik itu.
Bini satu. Sekarang kan enggak malah Waktu ada di madu itu. ada lagu tak ingin aku di madu malah ada kan. Nah itu salah satu. Jadi pindahlah ke Sitalangri. Itulah istilah ada di sini. Awak dulu terkenal di orang di sini nih, kalau anggotnya adik-beradik itu anak orang berduit lah artinya, anak raja-raja, anak PNS sekarang ya, anak pejabat. Anak pejabat. Setelah Jepang masuk, negeri ini kan pindah tangan kepada Jepang dari Belanda. Ini negeri ucap kacir malah ada ini tentara. Ini zaman itu kapal terbang Jepang itu untuk menaklukkan ini biasa nih ngebom di sini. Sebab pejuang-pejuang yang ada di kota itu kesinilah pelarian ke Sitalang ini. Dibiasakan negeri ini tempat orang berlindung. Rakyat di sini terkenal setia lah kepada perjuangan. Jadi orang-orang yang dalam berjuang kita bertahan ke Sitalang macam itu. Karena di Sitalang itu rakyatnya mau memihak orang yang membela kebenaran. Jadi termasuklah waktu itu di sini pusat-pusat kegiatan yang ada di kota itu masuk ke sini, masuk ke Sitalang, daerah Batu Kambing Sitalang ini. Ini kan negeri ini terisolir kan, tidak ada dekat jalan besar. Ini jalannya baru buat ini, biasanya ini jalan setapak. Nah itulah sebabnya pindah ke sini, masuk sekolah di sini, masuk tuh daftar di situ. Ayah tuh kebetulan dulu tuh karena ayahnya orang dari luar bersekolah, waktu pulang ke sini sebelum waktu dia menjadi kepala negeri tadi sambil membukalah sekolah-sekolah rumahan. Jadi orang yang mau sekolah diajar tulis baca sampai pintar, kadang-kadang sendiri itu ngajarnya. Anak-anak yang sudah berumur 10 tahun, 15 tahun nantilah pintar, bisa diusulkannya kepada orang Belanda zaman dia jadi kepala negeri, jadi wali negeri Tigo Koto itu. Kalau setiap murid dia yang sudah dianggapnya tamat itu bisa diuji dan itu disuruh jadi guru. Termasuklah salah satu guru diantaranya itu Pak Salam Sultan Sinaro, ayahnya nenek. Nah, itu termasuk murid. Nah, ini rupanya karena itu murid juga. Karena di kampung ini orang yang berilmu tidak wajar di sini lagi, tidak bisa di sini orang perang zaman revolusi itu. Sesudah revolusi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tahun 49, tahun 50 itu pada umumnya orang-orang yang sudah ada ilmu, orang sudah jadi guru, tidak mau lagi di Siko, pindah maksudnya itu merantau. Nah, Anggut itu dengan dulu diajaklah merantau oleh ayah ini karena tidak mungkin hidup di sini, orang bersawah, awak tidak pandai bersawah. Dari kecil cuma jadi kepala penjara, tahu bersawah, mencangkul tanah dah itu kan. Malah tanah-tanah yang ada di sini dijual, diprogramkan merantau. Dulu ayah serombongan merantau ke Jambi. Nah, itulah nenek gemuk ini kan lah jadi guru juga kan, betul pindah pulau. Tapi dia pindah ke Muaro Tebo, berangkat banyak-banyak, tinggallah kampung ini orang-orang yang bersawah, orang itu. Nah, itulah akhirnya tuh bertemu ketika ayah Anggut ini diangkat kembali menjadi guru di Bangko Serulangun. Ayah nenek ini sekolah dengan ayah Salam Sultan Sinaro tadi dengan Ibu Rajina itu berada di Serulangun. Jadi Anggut ini lah mulai masuk SGB, pindah ke Bangko dari Jambi, terus di Jambi itu ada sekolah buka pada Agustus tahun 53 itu buka SGB. Padahal meninggalkan kampung ini Anggut lah bersekolah SMP, masuk SMP ke 1 ke 2, tapi di situ tidak ada SMP, ada SGB buka pertama tamat SD kan. Sudah asal bersekolah masuk ke situ. Itulah ayah ulang lagi ke bawah, itulah kisah bersekolah tuh namanya sekolah guru. Woi, jadi sekolah di situ. Kalau Anggut ini karena hobi pertama termasuk Anggut dulu orang tenar main bola kaki. Awak putih kecil tapi bola kaki ini pintar, ditokohkan, malah dijemput. Kalau orang mau bertanding ke Jambi, ke daerah ini dijemput sebagai masuk klub dia. Umpamanya ya,
diskop. Zaman itu orang nonton melihat pemain, kalau pemainnya hebat galak orang nonton. Jual kembang, Anggut tuh menyelang. Cak 2 kilo lagi nak masuk ke lapangan, kita disuruh orang naik. Ada tuh mobil truk parah zaman itu, tegak macam itu. Oh, Wah, di atas tuh, jadi Dia kelihatan. di aja. luar terbuka. Wah ini orangnya, aduh yang kecil putih itu, yang pintar bola. Kita pergi. Itu. Jadi itulah lamunya di bangku Anggut itu. Nah itu kisah jelek. Cuman istilahnya kita itu sengsara membawa nikmat kalau sekarang. Nah, Ali ingin tahu mana ceritanya? Kita lanjut. Jadi di bangku itu kelas 1, kelas 2. Cuman sampai kelas 3. Kalau mau jadi guru nanti terus ke kelas 4. Di kelas 3 ini ada kesempatan karena satu sekolah yang akan menyambung sekolah guru SGB itu ke SGA, tapi di kelas 3 masuknya yang itu dipilih anak-anak pindah tiap sekolah cuman bertiga, nomor 1, nomor 2, nomor 3 Yang bisa masuk ke. yang bisa melanjutkan pelajar ke Padang, tinggal di kota Padang waktu itu. Sebab waktu itu Jambi itu Bangko Sarangun itu masuk provinsi Sumatera Tengah, ibu kotanya di Padang. Jadi waktu itu kita termasuk Anggut nomor 2, Mak Ngah itu nomor 1. Nomor 2 sekelas itu. Ya mengapa tidak dapat nomor? Macam Mak Ngah itu lah dari Buat Limin. Putus sekolah kelas 3, naik kelas 3, masuk lagi kelas 1 kan. Apalagi kita memang dari daerah yang lebih maju dibandingkan dengan Bangko itu. Ada orang di sana 1 orang. Diputuskanlah oleh kota Padang. Sianu untuk terus ke SGA Negeri Padang, tidak terus ke kelas 4. Sisanya ada 40 orang. Nah, itu terus kelas 4 dan jadi guru sangat dibutuhkan. Jadi yang sisanya 40 orang itu gitu ya? Jadi 3 ini apa yang terjadi sengsara membawa nikmat akhirnya itu datang pemberitahuan. Rupanya orang Jambi mulai tahu diri waktu itu. Sekolah kan terletak di daerah Kabupaten Jambi, wilayah Jambi. Mengapa Anggut dengan Mak Ngah ini orang Minang, orang Padang, orang Minangkabau, bukan orang Jambi asli. Dia menuntut ke kota Padang. Kami menuntut, kata pembesar di situ, kalau ada istilahnya waktu itu bupati, jual ada bupati waktu itu, supaya yang 3 dikirim situ. Janganlah orang Minang lah banyak lah pintar-pintar, malah mengajar di daerah situ macam Nyagui lah jadi guru kan. Guru di daerah Jambi itu pada umumnya orang Minang. Nah, jadi kami menuntut untuk dapat menjadi orang lebih pintar lagi itu kami minta warga asli istilahnya. Jadi digantilah, disetujui pula oleh orang Padang. Maka nama Nur Indones Bustanuddin itu tetap berada di SGB Bangko untuk terus menjadi sekolah guru kelas 4. Sedangkan pengganti ini namanya Bakhtiar dengan Darwis, orang di situ, kawan kita, tapi ranking di bawah kita lagi, 4-5 dia. Nah, 1 memang tadi yang ketiga kan orang sana, tambah lagi 2 Darwis dan Bakhtiar, 3 itu. Jadi kita tidak jadi lagi, dihentikan. Anggut tuh berontak, pikiran Mak Ngah juga, aku nak nuntut ke kota Padang untuk masuk apa tuh, kenapa tidak bisa di nomor 1. Ayah membuktikan tidak usah pilih kepada situ. Anggut mengajak teklis, kita berangkat ke Palembang. Waktu itu Buya Bustari, ayah Kak Darmi itu sudah ada di Palembang, di Miulak Pacih namanya, mengajar di SR Muhammadiyah Sungai Batang. Jadi nekat dari Bangko itu karena kita orang ikatan dinas kan, piti ada, tembok piti berangkat. Nah, itulah kisahnya berangkat meninggalkan kota Bangko karena kita diisolir, harus kita diterima orang lain, merontaklah. Cuma administrasi bagusnya waktu itu, padahal lari kami itu, kira-kira 10 hari tiba di Palembang, datang surat pos, mengatakan Anggut dengan teklis tadi 1 kelas 3 naik kelas 4 segera melapor di SGB Negeri 1 Palembang. Dibuat surat pindah.
kita sekolah, kita ikatan dinas itu harus menurut Aisyah gitu. Sudah, terima kasihlah kalau di Palembang kelas 4 biarlah. Walaupun nanti suruh guru cari akal supaya kita bersekolah SGA, pikiran SGA terus nih karena gagal tadi. Oh iya. Nah, jadi hebat. Apa kelas 4, tamat kelas 4, Anggut ini seluruh tamatan SGB 1 itu menjadi guru ke daerah, kecamatan, ada SD, SR waktu itu, ada di Babatoman, masyarakat lah, ada di Oki, ada di Kayu Agung, ada di Sekayu, diangkat ke Batu Rajo, dipencarkan 3 kelas waktu itu di Palembang, kelas 4A, 4B, 2 kelas, 80 orang. Jadi Anggut ini mendapat sebab ada dalam menjadi syarat-syarat menjadi guru untuk diangkat di sebuah apa itu seharusnya orang yang bisa bahasa daerah. Sebab orang daerah itu kan tidak bisa bahasa Indonesia ya. Dia bahasa daerah. Jadi harus putra yang berasal dari daerah itu. Umpamanya kalau tadi SGB, nak SGB tadi berasal dari Sekayu, dia diangkat ke Sekayu. Kalau dia berasal dari Kayagung, angkat ke situ, carikan negeri sehingga dia bisa berbahasa daerah situ. Kalau dia berasal dari Kemring, diangkat ke SD di Kemring. Biar bisa bahasa Si Budi Anggut ini tidak dikirim ke daerah. Yeah. Kita tidak bisa bahasa daerah. Dapat. Bagaimana bisa mengajar di situ? Mengecek saja tidak bisa dengan anak murid. Sedangkan anak murid di situ tidak bisa berbahasa Indonesia. Baru nak mulai. Coba, jadi saya minta supaya diangkat dalam kota. Nah, kalau dalam kota orang kan udah bisa bahasa Indonesia. Anak-anaknya itu kan pandai orang campuran kan banyak di kota Palembang. Diangkat Anggut, nah itu dekat rumah Ari sana, sebelah sana Sungai Batang. Nah, itu SD Negeri nomor 15 Sungai Batang, Palembang. Liwat Pusri kalau kita itu. Oh iya. Nah, itu katanya. Jadilah anak kalau sudah mengajar pagi, itu Anggut masuk SGA itu, SGA Muhammadiyah yang tempatnya di Balai Yuda sekarang. Sambil ngajar, sambil terus sekolah. 3 tahun tamat SGA itu masuk perguruan tinggi Unsri buka pertama. Angkatan pertama. Ya masuk Anggut ke situ. Cuman tidak terus waktu itu. Ada PKI punya peraturan. Kan nak mulai pemberontakan kan, mulai pula PKI. Tidak dibenarkan seorang yang mengajar menyambil kuliah. Kalau kuliah saja berhenti jadi guru. Kita mana nak makan kuliah saja kan. Sudah Anggut akhirnya menarik diri. Fakultas Hukum Anggut di Patengul 1 tahun tarik diri karena ketahuan. Akhirnya jadi baik di Palembang itu komunikasi yang dulunya dengan nenek ini dilanjutkan. Nenek ini pindah ke Padang, masuk SGA. Akhirnya orang-orang kampung ini setuju ada Nur Indonesia di Palembang, ada Zuhairah di Padang. Diikatlah dengan pertunangan secara adat. Datang aja itu, ditunangkan, tukar cincin kan. 3 bulan tuh. Anggut tuh dengan nenek itu tunangan, dia tetap sekolah di Padang, Anggut mengajar di Palembang. 3 tahun kemudian baru menikah. 3 tahun bertunangan, hebat ya. Sekarang orang sebulan 2 bulan aja. Iya, 3 tahun. Itu tahun berapa? Nah, itu. Kira-kira tunangan. Itu tahun 63, 64, 65. 3 tahun, 65, Anggut itu menikah. Itulah tanggal 2 Februari tahun 1963, 65. Nikah di sini, rumah nenek lah baru dia pindah ke sini, ini baru dibuat waktu itu. Rumah yang sebelah atas ini. Anggut itu Kerlang 1, 2, 3, rumah keempat. Lah dirobohkan juga rumah di situ. Situlah rumah nenek Anggut dulu. Nikah, habis di situ, oh ya, dari hebat-hebatnya pengalaman hari. Acuh, kan waktu di Palembang, Baru-baru nikah nih? dia baru nikah situ. Jadi cerita dulu, Anggut sesudah dari Sungai Batang tadi, pindahlah ke SD latihan SGB. Jadi Anggut jadi tutor, dipindahkan kalau di 15 kan ada
kalau di SD 3 itu orang-orang SGB bakal jadi guru, latihan di situ. Jadi praktek mengajar. Jadi guru-gurunya dipilih yang tamat SGA. Sebab akan melatih orang SGA, akan melatih itu harus tamatan. Ditariklah Anggut nih ke SD Negeri Latihan 3 itu. Di apa tuh di 15 Silir sekarang nah. Di dekat Hotel Aman itu. Nah, itu sekolahnya. Nah, di situ Anggut nih dan saat macam itu tahun 60 pergi nikah ke sini. Sesudah nikah apa namanya itu jalan ke Palembang dah belum ada mobil di naik kapal di Teluk Bayur di tempat KAIK sekarang tuh Eko. Jadi ada kapal Papaya yang membawa orang-orang dari Padang yang merantau orang pedagang apa berangkat ke Sunsang, dari Sunsang naik Sungai Musi, turun di Bom Baru. Nah, itulah pesisir. Anggut termasuk itu dengan nenek ini. Bawa kasur, bawa apa, naik di atas kapal itu, sudah naik tempat duduklah penuh oleh orang. Awak pengantin baru nih. Barang-barang tas taruh di orang tempat orang jalanan itu, orang lalu-lalu. Jadi itu yang mengagetkan. Jadi setelah kan duduk di situ orang kapal belum berangkat, datang nakoda kapal itu sebagai pimpinan kapal apa belat pakaian dinasnya. Katanya Bapak Ibu tidak boleh di sini, ini jalan. Ya, pindah ke tempat lain, nanti dipijak-pijak orang di sini. Dan tidak ada keamanan kami kapal. Ya, bagaimana di situ kan sudah penuh. Bapak, situ kami tidak bisa, kami di sinilah bisa. Kami sudah bayar nih tiket ke Palembang. Tiket ada? Iya, sudah dibeli di luar. Jadi biarlah kami tidak bisa katanya. Bapak harus pindah. Panggilnya, katanya sini. Karyawan dia kan. Pindahkan Bapak ini ke sana, ke dalam kamar. Kamar pejabat di situ kan. Kamar dalam hotel. Cacap. Hati-hati. Bapak, Bapak muda panggil kan. Hati-hati. Di kota di luar darat sana, hotel, kamar hotel kami tidak terbayar. Apalagi di atas kapal terbayar tentu. Kamar di darat biasa kan macam itu. Apalagi ini kamar di hotel kapal. Cacap dalam kapal pasti. Tidak tahu katanya. Pokoknya angkut barang masukkan dalam kamar. Bapak ini siapkan tempat tidur di sana dengan ibu. Orang lain kan duduk di geladak kan. Ramai pun. Jadi kita dalam merutuk-rutuk tu bak mana berpikir tiba bak mana sampai di Palembang. Katakan hati-hati. Kalau di Palembang ini jadi raja nanti. Kalau kamu menghantarkan bayaran di Palembang pasti tidak dibayar. Saya banyak anggota di situ. Saya banyak dekengan di sana. Itu gitu kan. Jangan nak minta duit. Aku aku pindah ke situ. Jangan anggap nak minta duit di sana. Bukanya topinya. Salamnya. Salam. Iya, aku nih Cek Mas Pak katanya. Rupanya murid Anggut di waktu kelas 6. Allah, tahun 60, 5 tahun yang lalu. Dia ni tidak terbayang kita, dia masih ingat. Ini guru aku. Pergi kita dia tidak kenal, dia buat macam itu. Aku ni guru, katanya salam dia. Bapak baru pengantin jalan dengan ibu. Woi kau Mas Surip, mana namanya? Mas Surip. Rupanya dia nikah setelah 5 tahun kemudian. Biasa kan orang lah 5 tahun sama SD itu kan umur 18-19 itu. Nikah menjadi menantu yang punya kapal. Yang punya kapal itu John Samsudin, orang terkaya di Sumatera Selatan. Punya kapal. Kalau besar itu punya kapal zaman itu. Woi Pak, ya Allah kau mainkan, aku mainkan Bapak. Bapak enak lah kita makan diantari orang lain antri nah. Ambil nasi itu. Aduh, ketika jam makan bunyi lonceng. Mesti makan. Kita diantari ke situ. Nah itu kejutan. Jadi sengsara membawa nikmat pula kan naik kapal tapi macam itu tak kira. Itu salah satu yang tercatat nikmatnya jadi guru. Sampai yang bercerita dengan orang nikmatnya jadi guru. Orang waktu itu tak mengerti nikmat jadi guru, yang mengerti nikmat jadi pegawai dari kantor gubernur. Kita nikmat.
ceritakanlah nikmat itu masuk di kapal itu. Itu 2 kali kejutan. Itulah mantap di situ. Nah, cuman waktu itu memang kalau orang sekarang macam kamu sudah nikah, itu kamak kita dulu makcik kan, sudah kawin itu gelisah belum ada ini. Tapi pada umumnya tidak ada yang semalaran anggut semuanya. Mulai pindah di Kertapati. Orang Itu diantar setelah dari kapal diantarkanlah ke rumah itu yang sudah kita persiapkan sebelum nikah. Tapi di bawah rumah orang. Dulu kan teman orang-orangnya rumah kan di bawah rumah, orang punya rumah di atas kan. Masuk. Teman nenek ini jiwa besar, tidak pernah ngeluh dia. Ya so memang kali ini situasinya macam inilah. Tinggal bawah rumah. Sudah itu sama-sama mengajar anggota SD 3 itu. Tio ni laluan duit lakinya tu pemborong pindah ke Lampung. Ada rumahnya di dekat Lemabang. Rumah rakyat itu. Katanya, Pak, kami nak pindah. Laki katanya meneruskan pekerjaan di Lampung. Rumah aku tinggallah di situ. Dia nyuruh kan, tinggal di rumah aku. Wah, dari bawah rumah kan tidak bagus, matu WC cuma berkandang macam itu, jatuh-jatuh ke bawah. Ada zaman WC itu kalau air pasang tu baru ditebuang tadi. Asal ditinggikan macam itu. Macam itu kondisi Kertapati itu belum ini. Pindah ke rumah bagus. Dia tidak ada satu pun tidak ada piano di situ. Rumah pakai listrik, tinggalnya pun di Sungai Buah. Wih, dia tinggal kita di situ. Rupanya akhirnya rumah itu dijual. Kira cuma 4 bulan di situ, orang punya rumah tadi nak jual rumahnya, kita terpaksa pindah dulu, cari rumah sewa lagi. Anggut ni sudah rajin ngajar les. Ada orang tua les tu kalau rumah nak hati katanya ada rumah kita, pindah lagi. Jadi dalam sampai itu mak ketek tu, Kak Doni itu lahir tu dari rumah Umi, pindah lagi ke rumah Umi. Orang tu nak jual rumahnya lagi, numpang lagi di rumah dia. Jadi itulah istilahnya ada dalam doa seperti kucing baranak. Kucing baranak ini 5 hari pindah ke tempat lain dia. Macam itu kebiasaan dia. Sebentar lagi bukan terusir dia pindah lagi, pindah kanan. Itulah ada istilah tu seperti kucing baranak. Nah, itulah nanti nggak dia pun akhirnya lah lahir Kak Doni itu. Nah baru tahun 66 berubah situasi, PKI negeri ini berubah kondisi, ada hanya yang eksponen 66 kami kan ada dulu. Anggun ini termasuklah KMI, KAGI Kesatuan Aksi Guru, sebab itu menampung kondisi Soeharto jadi presiden kan ngambil alih kekuasaan dari tangan Pak Karno itu. Jadi kalau kita orang pejuang untuk sebagai revolusioner dapatlah rumah di dalam komplek SMP 6. Itu rumah dinas di situ, rumah bedeng di samping komplek. Nah, itu di situ tuh barulah datanglah Unipi, sekolah di SMP 6 disekolahkan. Bantu sampai kalau nenek kalau mulai mengajar, nenek itu anggut masukkan sekolah PG SLP 2 tahun pendidikan guru sekolah lanjutan pertama. Dekat situlah. Akhirnya tahun 68 diangkat jadi guru. Ini lahir tahun 68 itu Unipi datang tuh sama situ sekolah, Unipi sekolah di SPG. Itulah akhirnya situ malah dengan akhirnya Mas Pur itu nikah dengan Ipi dirayakan di gedung sekolah tadi. Itulah tempat rumah Iji Ibrahim, gedung serbaguna. Itu pindah ke apa namanya itu ke Lemabang. Jadi Mas Pur dengan Ipi ini pindah Lemabang, nyewa rumah di Lemabang. Baru nanti pada berproses Ipi mengajar metodis. Pindah ke rumah yang sekarang ini setelah kawin di Pusri itu kan. Kisahnya itu 66. Nah itu sampai itu.
Jadi panjang tuh dalam itu tuh riwayat. Banyak masalah. Masa sekolah, aduh, masa sekolah lagi. Aku tuh masuk fakultas hukum tadi, ingin sekolah tuh lah. Sudah itu mengajar masih ingin sekolah lagi. Sambil mengajar tuh masuk sekolah tinggi ilmu keguruan, FKIP namanya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi situlah aku menamatkan. Nah, baru tamat itu menjadi dosen, tapi dosen kita kan lah pegawai tetap negeri, guru. Ngajar di Unsri, ngajar di sana kan guru, dosen waktu itu kurang. Jadi kita diperlukan di beberapa sekolah, apalagi jurusan aku itu jurusan bahasa Indonesia. Nah, jadi setiap fakultas itu tingkat apa jurusan apa saja ada mata kuliah bahasa Indonesia di dalam. So kita dalam masih membina bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Dan sekarang orang sekolah pintar-pintar semua. Jadi waktu itu masih di sekolah bahasa Indonesia itu masuk pelajaran pertama. Jadi periodenya itu periode sekolah itu masuk sekali lagi. Periode menyekolahkan anak sekolah. Sudah itu kita ngajar terus. Tapi yang paling hebat setelah akhirnya aku kan diangkat jadi kepala SMA negeri di Lubuk Linggau. Pergi ke sana kalau bawa ini apa itu, dari situlah ada yang Kak Doni belum tamat apa, datang masa pensiun sudah sekian tahun tuh. Jadi pensiun ini boleh pensiun cepat, boleh tetap sampai 5 tahun lagi. Aku minta pensiun tepat. Sebab satu anak pun belum ada yang tamat di perguruan tinggi. Satu anak pun belum ada yang menikah. Dengan gaji kepala sekolah itu bohong kalau dapat menyekolahkan anak. Dianggut banting setir. Kalau macam itu, harus ngapa? Harus pindah profesi, ambil pensiun, pindah dagang. Itulah mulai pertama berdagang ngampas. Anak belum satu juga yang tamat, itu periode menyekolahkan anak. Periode mempersuamikan dan memperistrikan, menikahkan anak atau dalam itu. Jadi memang beda waktu itu. Berdagang ngampas tu ada untungnya, dibedakan dengan gaji pegawai mungkin 3-4 kali lipat. Jadi dengan santai hasil, cuman memang payahnya itu tidak terkira. Barangkali Mas Pur dengan Nyepi sekarang ini merasa susah berdagang di Jakabaring. Tidak kata sama dengan itu. Agut beli mobil termasuk Jetstar itu. Siang hari sudah beli barang di pasar 16 Sinar Timur, toko-toko Cino itu. Saya dibawa. Sudah itu pukul 9 malam itu sudah dibuat, disusun di dalam mobil. Kita cari pembantu seorang, anggur setir sendiri. Barang dibawa ini dibawa. Kalau daerah Kayu Agung, Pedamaran itu masuk. Tiap warung terbuka. Mau barang enggak? Mau, orang itu ada cuko, waktu itu ada apa? Asoy. Mau barang-barang toko, barang-barang itu. Ada yang apa, banyak macam. Ya, orang mau. Daripada dia ke Palembang, payah kan. Tunggu di tempat, belinya tidak ada berapa beda. Nah, itulah kita untuk jurusan Muara ini. Setiap warung terbuka. Assalamualaikum. Ada yang kurang barang ni? Ya, ini kurang ni. Ada Pak, ini seperti ini tu. Suruh, Pak. Terima, bayar duit. Kapan sampai di rumah? Kita hitung. Kadang-kadang untung 200 ribu. Kadang-kadang 100. Ya tapi lah berarti. Kalau 15 kali kita kan 1,5 juta. Tambahan pensiun ada kan? Kebetulan anaknya tu nenek perempuan, nenek Pedusi, nenek Juha ini. Nenek itu kan tetap mengajar. Dari hasil pengajaran ada duit nenek. Dari pensiun anggota do, ditambah lagi dengan hasil ngampas. Dah cukup sendiri, akhirnya beli mobil-mobil buruk, ngirim orang lain. Itulah Kak Ujang pergi ngampas, diajar. Buyun ini diajar ngampas. Ada lagi Ramli namanya,
Ya, itu perjalanan. Jadi angkut ni akhirnya tidak ada lagi pergi. Kak Dilinggau mewakili mobil ni. Kita memberangkatkan sore, malam, pagi dia berangkat, 2 hari dia balik, kita ngatur berapa barang yang tinggal, berapa yang laku. Kita sudah jual dengan dia, ini harga beruntung. Di sana dia beruntung lagi. Umpamanya kita beruntung Rp50 satu karung, dia dijualnya situ beruntung 150 dia punya. Dia mobil kan balik di kita nanggung mobil dapat untung. Dia payah dapat untung. Bagi 2 lah punya. Jadi ada sampai 45 itu istilahnya. Sampai berhenti itu setelah anak bersekolah tamat kalau. Tamat sampai ni. Enaknya sekali kalau terima itu tidak begitu apa dia ni ada ikatan dinas sekolah masuk ikip Bandung. Terima. Agak santai itu. Itulah periode kedua, periode menikahkan anak. Itu ada tu terkesan, ada baik yang mengejutkan. Dalam kondisi macam itu setelah ini nikah dengan Edison ni mulai kelihatan ada rezeki. Pada satu kali di awalnya tahun berapa tu di situ datang ke rumah ngatakan ini dah. Pasal pisah apa sudah tu ongkos naik haji sudah didaftarkan di situ, sudah tinggal kami akan melunaskan tanggal sekian anggut dengan nenek berangkat naik haji. Ini di saat itu mengongkosi. Wah, ada merahmatnya. Satu kejutan pula, terkejut. Lalu terfikir waktu itu kapan nak naik haji, dengan apa nak naik haji. Banyak duit naik haji itu, mengumpulkan duit. Rupanya Edison dengan ini ada dapat duit kan. Yang di BPN itu banyak kerja. Jual tanah itu, berikan surat, mengukur apa semacam itu kan dapat hadiah. Ini mulai duit kan. Iya, agak lapang. Jadi periode itu sudah periode ngantinkan, menikahkan, menyelesaikan sekolah anak. Atau periode lagi berdagang kehidupan itu. Sudah itu yang kejut-kejutan baik. Sesudah dari pindah dari rumah sekolah SMP 6 itu, orang simpati sama Anggun. Datanglah pada satu kali ke SMA 5, ngajar SMA 5. Yo, apa itu? Katakan ini ada tanah Pak di muka sekolah ini. Ambil oleh Bapak. Cengang gitu, mana nak beli tanah duit seorang guru kan. Tidak Pak, kami tidak ada apa itu. Jangan apa nanti dibayar, jangan nanti Pak. Salah ini wali murid. Tidak katanya. Aku wali murid katanya dari anak nama Siano. Bapak sudah mengajar, bagus sekali, anak-anak itu senang sekali. Kebetulan aku ada tanah dekat sekolah ini. Ini bukan apa-apa, silahkan nanti kita buat suratnya. Tanah ini saya berikan kepada Bapak. Untuk Bapak nanti negak rumah di sini. Wah, sejak itu mulai berguyur negak rumah, dapat gaji dikit, dapat gaji nenek. Akhirnya rumah itu sudah, tapi belum selesai benar. Nah, di situ masih tempat. Nipik juga sebelum pindah ke tempat sekarang ni, tinggal di rumah itu. Jadi, pada satu kali ada yang lucunya. Itu lucu. Terus apa cerita kita? Terus? Apa peristiwa lucu? Di sini sekolah SMA 5. Ini ada jalan. Di sini tanah yang anggut diberikan orang itu. Di belakang itu ada orang tinggal. Yang tukang buat rumah, anggut memulai buat rumah di tanah orang tadi, itu anggut beri tanah di sini. Tanah masuk 3 meter. 3 meter untuk dalam ya. Ke rumah dia. Pada satu kali, dia ni begawi di rumah kita ni, minjam duit dia ni. Pak katanya saya minjam duit. Ada lemari besar katanya, belum sudah, duit kurang. Jadi aku pinjam, nanti setelah terjual kembalikan aja. Aku pesan juga satu buat, okeylah, ini pinjam duit. Pinjam duit tak berapa waktu itu, tak 85 rupiah tak berapa. Pinjam, ya. Banyak duit waktu itu, 100 ribu. Rupanya dah habis galonnya di situ. Dia ni di pasar Lama Bang gitu tu, beli
Toto ini, Togel. togel. SDSP. Waktu itu ndak togel, Toto ndak gelap tidak. Oh, udah gelap. Iyo, di koordinir negara ini. Itu baru itu udah dilarang, baru masih dia tetap jalan tapi bentuk gelap kan. Waktu itu resmi orang menjual itu ada toko, beli dia. Melapor ke Matar. Sebulan awal bulan mengatakan dia menang. Dapat undian tadi menang. Atas 125 juta atau berapa waktu itu. Jadi mana ialah. Jadi dia ni orang tukang lah. Minta tolong uruskan. Dia ni kan menganggap guru SMA itu orang pintar dia kan. Bisa menyelesaikan urusan. Jadi anggotnya kalau orang minta tolong tu kan itu sifat tak pernah nolak. Kalau orang minta tolong berarti orang ni memang lebih lemah dari kita. Iya. Kalau orang bertanya tetap diusahakan jawabnya berarti ini orang bodoh dari kita. Okey, mulai berpikir. Ada anak murid. Jadi tentera. Dia ni suruh kawan mengambil ini bukan di Palembang. Harus diambil di Jakarta. Duit menang ini. Dia ni tak gerti itu, takut dirampas orang segala macam. Aku bawalah tentera itu. Ini, awak tolong kawal bapak ini ke Jakarta, bayar ongkos, nanti ambil, catat ongkos berapa perlu dewa, perlu itu nanti ini orang ngambil duit, bayangkan beri, dapat 100 juta lebih. Orang lain lah diberi, masjid lah diunjuk. Dia dewek lah membeli teruk 2 ekor. 2 ekor, teruk cuma 4 juta waktu itu sekok. Wah. Nah jadi anggotnya lah merasa ni, woi, mana kita nak minta dalma kan kita orang yang dia ni ngeri pulung dulu kita ni berduit, nak nyunjuk duit hasil istilahnya itu hasil judian lah hasil judian. Jadi ada kau jangan ni, lah dengan nangui waktu itu dia nyopir mobil, apa belajar mengampas, panggil sini jam. Coba kau pergi dengan Pak Tukang itu. Dia ni baru menang banyak duit tu sekarang. Katakan, belilah rumah ini. Rumah yang setengah sudah tadi, yang dibuat dia tu. Belilah dia. Jadi kata kalau jangan ni, Pak Ku disuruh ni, kalau belilah rumah ni. Dia kan duit loteri tadi. Iya. Jadi heran dia. Dia ni memang kepingin beli rumah itu. Pertama rumah dia terbelakang kan. Tapi bak mana? Weh, ada si Ujang ngomong, mengatakan sama kami bahwa bapak ingin jual rumah. Kebetulan ini ada duit dia menang yang dulu yang kemarin. Katanya aku baik pak membelinya. Tapi maafnya ini bukan nak ngecik ke bapak bukan. Oh, apakah bapak mau dijual? Kata si Ujang mau dijual. Apa benar pak? Oh ya aku ni benar. Jadi kita memang kita seru kan. Iya. Saya ini yang tidak dijual cuman anak ibu. Kalau harta ini nih jual, tak apa. Nian pak apa bapak marah kata. Tidak anyan, berapa bapak sanggup beli? Saya sudah mulai di berunding. Akhirnya putus 19 juta. Dia duit 100 juta lebih kan. Beli mobil, beli apa dia lah, beli orang, beli masjid, unjuk masjid. Kalau dia beli rata-rata jatuhlah 19 juta. Jual beli, bukan salah dia beli. 19 juta dulu besar. Besar. Coba lah pikir. Kalau 4 juta berarti 19 Iya. juta. Wah. Beli tanah waktu itu, beli tanah tempat berdiri rumah sekarang, rumah di Lorong Sakura. Itu tengah 2 juta cuman. Sudah itu disuruh buat, habis duit 9 juta buat rumah itu. Suka Ujang tu buat beli upah orang segala macam. Masih tinggal duit 10 juta. Ay, kalau gitu beli mobil. Itulah mobil Persada dulu, mobil Palimo itu, yang merah itu. Itu cuman 3 juta setengah, ya 3 juta setengah pas. Dia yang membuat rumah-rumah, buat oplet Palimo kan. Jadi tinggal habis 3,5, masih ada 6,5 lagi. Anggap katakanlah kita nak jadi orang kaya. Bagaimana kita pulang ke kampung pakai mobil yang dibeli ini, mobil oplet ini, baru kan mobil Palimo tu. Jadi orang kaya terus siapkan duit 1 juta. Di mana warung berhenti makan. Itu jadi selama ini kan kalau pergi ke Padang ini
bawa nasi kan, Iya. ada makan. Air, dah habis duit 1 juta jalan sampai ke Pekanbaru apa-apaan. Masih tinggal 5,5, apa lagi beli ini. Jadi pokoknya rumah sudah, kata orang itu, Bapak sementara Bapak belum menginginkan meninggalkan rumah ini, silahkan sementara Bapak mempersiapkan rumah, kami tidak lama Bapak tinggal di sini terus. Itu lama sampai itu rumah inilah sudah, nanti baru pindah kita. Pindah itu ya, terima itu ingin melahirkannya, mau beranak itu nenek nih berangkatnya dari gotong royong dari SMA 5 itu ke rumah depan tuh, pergi ke rumah sakit Beteng, melahirkan di sini. Ini terlihat jadi mungkin 5 hari di sini sudah pindah itu, pindah ke rumah ini, mulai nunggu sakura. Jadi tinggal itulah sini berkembang, terus berkembang sampai 1 nikah, 2 nikah, habis itu kan sudah balik dari itu. Jadi gitu. Jadi tidak lama sesudah itulah belum nikah itu. Maka dari guru SMA 5 tadi, ini rumah baru sudah, Rima itu sudah layan tahun setahun, tahun 2 tahun. Anggut nih berada di Kanwil, pindah dak lemak. Waktu rumah Lahado di gotong royong dekat SMA 5 itu rumah itu ingin dijual baik. Kita Anggut nih karena rumah itu sudah jual, pindahlah ke kantor wilayah ini, ke Dignas. Tinggal di situ. Di situ itulah tinggal tuh terus akhirnya diangkat menjadi kepala SMA Negeri Lubuk Likau. Akhirnya itulah tadi pensiun tadi, mengubah perjalanan mengampas tadi. Mungkin ada sekitar 30 tahunan. Ya. Nenek betina orangnya bisa ceritakan nenek sosok seorang nenek Juhai. Aku yang anggur rasa siapa nenek, sekuat apa dia untuk nampak. Ya, yang jelas itu dia ini memang orang Blitan. Memang mungkin dasar dulu sudah itu memang kekuatan mental itu yang jadi pikiran. Kan ada orang betina ini kalau suami kurang dapat memberikan rumah yang agak bagus, kan ada ngotot ini dah semalah sampai di sini rumah, di sini tempat buang air, ya silakan kita dah dilihat orang buang air kan. Jadi sangat sanggup menderita, itu satu hal sejajar dengan kemauan. Memang ada cewek-cewek tapi tidak dirasaukan. Anggut ini kan jarang di rumah, pergi mengampas macam tu sampai ngikuti ngampas. Nenek tetap mengajar terus. Rumah itu dari rumah bagus pindah ke rumah bagus, nyewa balik lagi ke rumah tidak keruan, tidak mental tu kuat. Malah selama mengajar tu oleh Anggut ini diantar karena mengajar di SMP 5, tinggal di SMP 6. Itu naik beca tu kan kurang duit, sanggup itu dengan sepeda Anggut dengan nenek ini. Sudah itu yang hebat lagi ada, karena kita di situ orang di kampung ini kan nganggap lah boleh lah artinya. Ya artinya kecukupan. Jadi banyak yang minta tolong uruskan anaknya. Kadang ngirim bener ke Ujang ni kan ngirim bae. Terserahlah sini bina lah, macam kita ni lah orang pintar yang sanggup bina. Tapi kan, nah ibu ini walaupun dari pihak itu tidak ada pernah mengeluh, senang baik. Senang baik, ada orang ni kan cerewet banyaknya ngurusin anak wong, kita melarat macam itu kan. Macam Kak Icap, sudah tamat SMP. Ya kalau di rumah ini sulit untuk apa, apalagi waktu itu nenek apa tu mak nipi itu kan meninggal sudah, ayahnya situ ke sana sini apa belum ada berketetapan. Bagaimana nak nyekolahkan? Kak Icap sudah kirim ke kami ke Palembang, tinggal sama-sama. Kadang ikut ngapa, tamat kan? Ada itu 20 orang
yang pernah tinggal setelah berdiri, termasuklah Buyun ini, termasuk ada namanya Ramli, ada di sini sekarang belum datang. Dia kalau tahu datang itu Bujang Leonor, Tipak Dianggut. Ada lagi yang lain asal masuk itu ya lah, pokoknya sama jalan baik. Ada 20, ada yang sampai dinikahkan di situ. Sudah selesai macam Kak Ujang tuh, dicarikan jodohnya, beralih Kak Buyun sampai nikah. Yalah, artinya ada di luar sayap gitu. Beda kalau macam Nipi kan dalam genggaman satu keluarga itu kan. Ini tidak orang yang itu yang menganggap kita di sana lah bisa. Macam Kak Uti ada tuh adik Kak Ujang nama sekian, waktu jadi kepala SMA, kita jadi kepala SMA di Linggau, datang meh. Nah, Nur Indoko, Kamnakanda, Nunes kata ayahnya. Sini sudah tamat SMP. Saya kirim sama Kemenakanda, silahkan apa saja. Pokoknya kami tidak mampu nyekolahkan di sekolah, ada yang gitu. Sama ada yang perempuan, ada yang itu orang lain bayar do, ya, silahkan itu. Jadi itu satu anak yang ketahanan nenek tadi tidak kata ngeluh ini apa yang terjadi. Karena ada orang ni apakah dengan terlalu banyak nerima orang dan keluar tidak ada sudah pada situ okey. Semana apa jalannya? Okey. Madang tu dengan kita dulu tu. Melamar dari itu sekolah dia di sekolah di apa? Madang Muslim ini. Di Membaru itu sekolahnya sekolah marinir. Hal macam itu ada tes, 2 tes. Satu tes di apa tu Kaltek, yang satu tes di Telkomsel, dua-dua lulus. Nah sekolah ke mana itu? Ayah katanya bela Kaltek tu hebat waktu itu. Kalau ada ayah Kak Engki itu kan di Kaltek. Sudah, nah, itu kirim Madang berangkat dari Palembang langsung ke situ, naik kapal terbang ke Pekanbaru. Berangkat ngirim. Nah, itulah waktu ngantar Madang tu naik motor jatuh itu. Apa dalam hidup ini kan kadang tidak selamanya jalan tuh. Iya, jalan mulus ya. Terus, mungkin Anggot ada yang mau disampaikan untuk anak cucu gitu. Nah. Ya. Jadi untuk itu ya kemajuan yang pertama beda dengan anak-anak Anggut sekarang. Anak Anggut sekarang macam mungkin sesuai kondisinya sudah duit, kadoni lah tu memilihkan tempat bersekolah anak. Di Anggut dulu tu anak ni yang penting sekolah, tidak berhenti. Sekolah yang kurang memerlukan dana. SD, tidak perlu nak milih SD hebat, Saperius, Metodis yang sudah uang sekolahnya mahal. Tidak, SD biasa ujian. Itu satu kebiasaan kami. Yang kedua, Anggut ni kalau orang menolong orang lain masuk sekolah bisa Anggut, tapi nolongi anak sendiri tidak mau. Macam tes Doni masuk sekolah sudah masuk fakultas ekip, ujian sendiri itu tolong. Nanti Anggut jadi kepala sekolah di SMA Linggau. Yang pintar masuk, yang tidak tes ujian. Macam kayak di Edison itu kan karena pintar, dikirim untuk sekolah ini tes tidak lulus, ngulang lagi masuk sekolah ekip biasa. Tahun depan tes lagi, dia lulus, ini tidak lagi, jadi tinggalan lagi. Jadi oleh sebab itu asalnya dia itu kelasnya di bawah ini karena dia adik kan, masuk fakultas dia dulu setahun. Itu kebanggaan kita ini itu tidak jadi masalah dia. Di sekolah sempat itu disekolahkan di Jambi. Di Jambi itu anak orang sekolahnya kos, artinya bayar makan kan, tahu makan pergi sekolah. Oleh Anggut ni disewakan rumah bedeng bertanak makan di sana. Kan lebih penting kalau kita bertanak dewek daripada itu sewa ke rumah tanak pergi. Orang lain mengkali dicarikan yang agak jauh biar bermobil pergi ke fakultas di Unja itu. Di Unja yang kita di Unja Jambi. Berapa kilo itu? Oleh Anggut disewakan rumah di situ. Kontrakan
Dia tinggal bertiga, bertanak, pergi kuliah tu berjalan kaki dekat di sana kan. Itu bedanya dengan ini, tidak ada terpengaruh. Pokoknya berakit-rakit ke hulu itu. Jadi pedoman anggut ni berenang-renang kita biar bersakit-sakit dulu. Jadi anak-anak anggut ini tidak ada merasa sekolah mewah tu. Orang sekarang nak dicarikan yang mewah ada pun tu. Yang mewah sedikit cuman 5 gitu tu terima. Karena sudah banyak ayuk yang ada duit kan, minta duit dia dapat baik. Jadi anak yang ketiga tu anehnya tidak pernah anggun kalau menguruskan seseorang itu lempeng, tidak ada masalah. Mulai dari nikah dengan apa ini, aduh lancar-lancar baik. Mas Pur malah orang cerewet. Kalau mau terima pinangan kan harus dari orang tuanya nian. Ini Mas Purmi nak nipik ini tidak orang tua dia dewek datang dengan anggut. Katanya kami ini aku sudah kenal kata dengan anak bapak aku ini. Jadi kami sudah cerita katanya ingin Pak nanti akan memindah rumah tangga. Katakan anggut kan di rumah beda yang di SMP 6 itu sampai kasar anggut itu tidak jadi soal. Mikir-mikir kan tiada yang mikir nih. Kalau nikah nanti karena sini sekarang Pi tinggal di sini. Kalau nikah tidak mungkin lagi tinggal di sini juga lain nak. Berapa ini? Ruangan tengah, dapur. Sini luar. Bagaimana? Sudah dah siap. Apa? Nak pindah ada Pak katanya rumah kontrak di Lubang. Nah itu. Sekarang ni mana Pi? Siap apa? Tidak ada mikir. Kan orang sekarang mana nanti sengsara dia ni. Apa yang melamar ini miskin mamanya. Belum ada punya rumah sendiri. Katanya, ayah di mana? Ayah di Curu Pak katanya. Dia pikir percaya itu. Oh yang itu pernah dulu berkunjung singgah di situ. Oh itu Pak itu ya. Siapa adik-adik itu rupanya adik Mas Pur ni. Ada yang sekolah di Simpang 5 kan. Oh macam itu katakan. Okey. Sudah. Pasal nyambung nikah. Orang ada mikirkan buat mana kakek. Apakah nanya. Jadi memang katakan. Jadi cara nikah ini yang pertama. Aku ni orang kenal orang. Tak mungkin cuma nikah habis ini P3N kahwin selesai. Alangkah indah aku dah pacak. Ini ada menikahkan pertama anak pertama Upi ini. Tak ada ramai. Ada duit tak? Itu kan ni ada biaya. Jadi awak keluarkan duit untuk ongkos ni. Ya adalah Pak bantu sekadar ya pokoknya sekadar yang cukup sebesar itulah Pak ramai-ramai kita. Sesuaikan biaya haji lancar weh. Jadi sampai jadi itu orang mengatakan heran, orang lain banyak apa kesulitan. Kadang-kadang ada sampai anak tua tak berlaki. Ada kadang-kadang anak itu lah berlarian beda keluar dekat mana. Sehingga banyak terjadi. Mengapa anggut mulus be? Mulai nikahkan Nipi, nikahkan Kak Doni, jalan-jalan lancar, Heni. Dan pokoknya jadi banyak ada orang tanya, "Bak mana Pak rasionya?" Dan rasionya kita ini itu kalau sudah okey kita tak ada itu nak banyak mintaan. Rezeki itu datang belakangan. Jadi itu. Jadi orang biasa-biasa baik kan. Jadi jalan. Ya jalan okey tak ada banyak cerewet. Nikah ayo. Okey kamu setuju? Okey. Cheers. Tidak dipersulit gitu. Dan dipersulit datang dia dari Jambi. Okey bapaknya tapi ada ayah ada mana kita ni ayah ke Jambi. Memang pernah ngajar dia ni tinggal di Jambi di Ujar kan. Oh iya. Lancar. Itulah katanya tak dong mempersulit masalah. Itu kuncinya kata Anggut kalau orang bertanya. Itu. Tidak mempersulit masalah. Ya. Terus Anggut ada enggak apa Anggut pesan Anggut untuk keturunan. Ayo untuk yang lain oleh sebab itu ya. Karena kan banyak di rumah itu kan ada tuh daftar itu. Selalu ingin menganggapkan bahwa mereka itu tahulah bahwa mereka berasal dari berdulur, mereka itu bersaudara. Yang macam itu dibagikan supaya mereka tahu. Pamannya macam ini dibagikan satu daftar riwayat hidup ini. Yang ditulis ini untuk keluarga. Jadi ini disampai diuraikan di sini. Anak-anak ini sampai bekerja tinggal kami berdua sekarang. Nah, hebatnya di sekitar apa, ialah Allah memberikan apa
mempunyai seperti istimewa macam itu. Macam nikah kami dengan itu, bawa itu dalam keadaan kondisi beranak sampai 9. Dulu Ranggut banyak kematian anak, makcik macam kematian anak, Tek Lip sampai 3 anak mati, Tek Man sampai meninggal di waktu sesudah nikah. Di Anggut ni 9 ni tak ada aman. Sudah itu dinikahkan, sampai 9 nikahkan, menantu apa sampai 10, malah 10 dengan Nipi itu cuma dia termasuk kelompok yang sama. Beranak, anaknya tak ada yang mati. Ada yang pada itu 32. Tambah lagi ibasnya dari Nipi. Mas Pur beranak 3. Ya cukup, 3 itu. Tak ada tergoncang. Sampai ke Doni, sampai ke ini, sampai ke Dian. Tak ada digoncangkan oleh situasi. Padahal melarai dia biasa beda. Macam Dian, macam Dayang kan. Pemudahnya. Dayang tu banyak orang yang tak, ya kita tak ada kalau Dayang tidak setuju. Kalau jodoh nanti bertemu, itu jadi dengan Engki. Kembali ke lingkungan. Jadi ada yang kembali ke lingkungan keluarga. Ada yang orang lain. Tapi sama band suksesnya. Bukan berarti karena ini sama sekeluarga ada hubungan macam Dayang namanya. Engki itu masih senenek dengan nenek ini. Kak Edi dengan orang Jogja. Aman baik, mantap baik. Tak kati. Mulus baik. Ada orang ni kan ini jadi satu rahmat. Cucu 32 ditambah dengan cucung lagi ini 3 di depan pusri situ. Ada mantap-mantap. Nikah dia jalan-jalan biasa dan nanya 35 cucu. Tak kata kurang-kurang. Antara mereka diusahakanlah supaya mereka lebih dekat. Tahu dia bahwa ini anak si Anu, itulah yang buat di rumah tu. Anaknya tu dia oh ini. Jadi aku ni kedudukan aku dalam keluarga ni di sini. Ini. Oh ini anak pertama Ratna. Lakinya Dayan, ini anaknya ini. Ini macam itu. Nomor 2. Jadi itu ada di mereka masing-masing. Kini ini dimulai membina karena selama ini tinggal berjauhan. Ada yang tergerak hati macam KII kan dengan Bebe. Sudah berdialog. Di grup. Walaupun ada yang belum tergerak, Kak Nanda, ya silakan mereka belum tergerak, tak apa-apa. Mudah-mudahan pada satu saat kan dia terbaca juga kan. Itu dalam usaha membina kekompakan keluarga. Jadi di rumah ini karena bertiga perempuan, kan orang Minang ini yang dapat harta warisan dari ibu tu diusahakan anak perempuan. Yang rumah yang ada sekarang ini itu rumah Madalena itu sebab Ratna kan. Yang sini ini diberi tanah ini Anggun mendirikan sini, yang sebelah sini ini unit ini. Itu jadi kalau 3 anak itu tadi kalau inilah buat rumah itu tinggal membagusi sebenarnya Nipi itu. Jadi Nipi ini pula kebetulan tidak terlalu gairah, ini anak laki-laki kalau. Jadi macam hari Eko perasaan tu tak perlu nak berumah sini buat rumah tipe lain. Fikirkan lucu kan. Anggut ni kan ada budak betina. Kakak terfikir Niti ni ada budak betina, dona apa-apa kan. Itulah sekarang lihat. Jadi lalu terfikir madam mana ni agak dirombak yang sebelah kanan ni. Jadi dipikirlah tak pernah ada lebih nanti selesai anak-anak di sekolah apa-apa okey. Dan itulah diuntukkan sebenarnya ni Puji itu, itulah rumah Nipi itu. Itulah rumah. Yang di tengah ni itu dibuatlah buat sendiri. Yang di situ tu buat sendiri. Direncanakan kita. Jadi tak jadi soal umpamanya memilih, umpamanya si Dona karena ada anak nak apa. Tak apa, ambil situ tanah ini. Itu. Jadi tidak ada yang melintang apa tidak. Kalau ke kampung kebetulan lama dulu orang sekarang ini di sini banyak terkait itu keistimewaan Sitalang itu. Jadi orang yang datang, orang yang memoto-moto sekolah ini kalau diambil urusan ada berkaitannya. Rumpunnya di atas tu. Oh ini anak si Anu, ini itu. Ini nikah dengan si Anu, kapan terjadi? Nah terkait dengan kita. Ini terkait dengan ini. Jadi kalau orang tu membuat
bisa dia membuat skema macam tu, keruan dia duduk di keluarga. Nah, di sini ni macam Nipi ini dengan Juai dengan Tin ini kan kelompok dengan apa orang Koto. Kotonya ada Datuk Marhun, ada lagi orang Koto juga tapi punya datuk lain, macam Datuk Manjolabi. Ada juga Koto Datuk Tamandaro. Koto tu banyak. Tanjung macam itu, Tanjung Datuk Bandaro, Tanjung itu Piri itu orang Tanjung tapi tidak sepengulu dengan Anggut, tapi sama Tanjung. Nah, itu macam Andi ini kan Kotonya Datuk Marun, tidak sama dengan Kak Ujang, Kak Buyun Koto, tapi Koto Datuk Menjalabiah, dia orang Koto juga, tapi pimpinan sukunya itu Datuk Menjalabiah namanya. Nah itu macam teknomi itu orang Jambak ada, Jambak Datuk Marun Basa, ada lagi Jambak yang lain, Jambak Datuk Batuah mamanya, Jambak Ayah Anggur. Nah, tapi sama-sama Jambak itu sama-sama Koto itu lah rasa ini, walaupun berbeda rasnya, berbeda atasnya, turunan yang buat kelompok-kelompok.